Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, di sini kami akan menjelaskan tentang operant conditioning yang dikemukakan oleh tokoh B.F. Skinner. Di sini saya tidak sendirian, saya memiliki 3 teman lainnya. Perkenalkan, saya sendiri Rofahiyatul Ais dengan NIM 21320304. Kami berasal dari instansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Baik, langsung saja kita akan memaparkan apa-apa saja yang dikemukakan oleh B.F. Skinner terkait operant conditioning. Selamat menyaksikan. Nama saya Salma Nur Abila dengan NIM 21320303. Hai, aku Isma Salsabila Nur Balkis dengan NIM 21320214. Halo guys, perkenalkan nama aku Amelia Al-Fadilah dengan NIM 21320308. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Buruhus Frederick Skinner. Buruhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Skinner adalah anak pertama dari sosok ayah yang bernama William Skinner dan ibunya yang bernama Meng Buruhus Skinner. Ayahnya bekerja sebagai politikus sekaligus pengacara, sedangkan ibunya mengurus rumah tangga. Keluarganya termasuk keluarga kelas menengah atas, sehingga ia memiliki tempat tinggal yang cukup aman dan nyaman untuk ditempati. Keluarga Skinner menganut kepercayaan Presbyterian. Sedari kecil, ia dibekali nilai-nilai pengendalian diri, kejujuran, serta kerja keras. Sewaktu kecil, ia sering dipanggil dengan nama Fred, dan jarang sekali ia dipanggil dengan nama Buruhus. Buruhus Frederick Skinner adalah seorang psikolog terkenal dari aliran behaviorisme. Nah, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan tentang konsep atau prinsip-prinsip operant conditioning menurut B.F. Skinner. Yang pertama ada penguatan. Penguatan adalah proses belajar untuk meningkatkan kemungkinan dari sebuah perilaku dengan memberikan atau menghilangkan rangsangan. Prinsip penguatan ini dibagi menjadi 2, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, untuk yang pertama, positive reinforcement atau penguatan positif. Penguatan positif adalah suatu rangsangan yang diberikan untuk memperkuat kemungkinan munculnya suatu perilaku yang baik sehingga respon menjadi meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Sebagai contoh, seorang anak yang pada dasarnya memiliki sifat malu, kemudian diminta oleh gurunya untuk maju ke depan kelas untuk menceritakan gambar yang ia gambar. Seperti itu. Selanjutnya ada negative reinforcement atau penguatan negatif. Adalah peningkatan frekuensi suatu perilaku positif karena hilangnya rangsangan yang merugikan atau tidak menyenangkan. Sebagai contoh, seorang ibu yang memarahi anaknya setiap hari untuk membersihkan tempat tidur. Tapi, suatu pagi si anak membersihkan tempat tidurnya tanpa disuruh oleh si ibu. Dan si ibu tidak memarahinya lagi. Pada akhirnya si anak akan semakin rajin untuk membersihkan tempat tidurnya sendiri. Selanjutnya untuk yang kedua ada hukuman atau punishment. Pada dasarnya penguatan secara negatif itu sangat berbeda dengan hukuman. Karena penguatan negatif lebih bertujuan untuk meningkatkan probabilitas dari sebuah perilaku, sedangkan hukuman lebih bertujuan untuk menurunkan probabilitas terjadinya perilaku. Dalam hukuman juga terdapat pembagian antara positif dan negatif. Untuk hukuman positif atau positive punishment, di mana sebuah perilaku berkurang ketika diikuti dengan rangsangan yang tidak menyenangkan. Misalnya, ketika seseorang anak mendapatkan nilai buruk di sekolah, maka orang tuanya akan memarahinya, dan hasilnya anak tersebut akan belajar lebih giat untuk menghindari kemarahan atau omelan dari orang tuanya. Yang kedua ada hukuman negatif atau negative punishment. Sebuah perilaku akan berkurang ketika sebuah rangsangan positif atau menyenangkan diambil. Sebagai contoh,
seorang anak mendapatkan nilai yang jelek akibat terlalu sering bermain-main dengan temannya dan malas belajar. Kemudian anak tersebut dihukum oleh orang tuanya untuk tidak boleh bermain dengan teman-temannya selama sebulan. Akhirnya anak tersebut tidak akan terlalu sering bermain dengan teman-temannya, atau bisa dikatakan ia lebih mengutamakan pelajarannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kekurangan dan juga kelebihan dari teori B.F. Skinner. Kekurangan. Yang pertama ialah kontrol atau pengendalian dirinya bersifat kognitif, sehingga ketika ia tidak berkehendak, maka ia bisa menolak. Kemudian yang kedua, proses belajarnya disamakan dengan hewan. Padahal hewan dengan manusia itu sangat berbeda, baik dari segi karakternya, fisiknya, maupun psikisnya, sehingga sulit untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, penggunaan hukuman ialah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah anak yang merasakan sendiri akibat dari perbuatannya. Lalu yang keempat, kesalahan dalam penguatan positif terjadi dalam kondisi pendidikan. Misalnya, orang tua yang menuntut anaknya untuk peringkat kelas. Kemudian yang kelima, proses belajar yang bisa diamati secara langsung. Padahal, proses belajar adalah proses mental yang tidak dapat disaksikan dari luar. Dan yang terakhir ialah proses belajar yang bersifat otomatis, sehingga kesannya seperti robot, seperti gerakan mesin. Padahal, setiap individu memiliki self-direction dan juga self-control. Kemudian ada juga kelebihan. Yang pertama ialah dari segi pendidikan. Orang tua maupun guru diarahkan untuk menghargai setiap anak ataupun juga muridnya. Hal seperti inilah yang didukung dengan lingkungan yang baik. Kemudian yang kedua, adanya penguatan dan juga pemberian motivasi bagi organisme untuk berperilaku yang sesuai. Nah, itu tadi ialah kekurangan dan juga kelebihan dari teori B.F. Skinner. Selanjutnya akan dijelaskan terkait perbandingan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perbandingan teori dari B.F. Skinner, mereka yang dalam proses pembelajaran perlu dikuatkan sehingga proses belajar cenderung diulang. Jika tidak, proses belajar cenderung akan menghilang dan terhapus. Skinner tidak setuju dengan adanya hukuman karena hukuman dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku. Namun, menurut Guthrie, penguatan dalam belajar bersifat sementara dan hanya untuk melindungi hasil reaksi baru dari kehilangan adanya respon pembelajaran baru. Guthrie percaya bahwa hukuman berperan dalam proses pembelajaran. John B. Watson mengungkapkan, belajar merupakan munculnya refleks yang dikondisikan melalui stimulus pengganti. Menurutnya, manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional berupa rasa takut, cinta, dan amarah. Oleh karena itu, ada hubungan antara rangsangan dan reaksi. Menurut Clark Hull, perilaku belajar seseorang membantu mempertahankan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, kepuasan terhadap kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Kebutuhan dikonseptualisasikan sebagai sebuah dorongan dan stimulus yang hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Ivan Pavlov mengatakan seseorang yang sedang dalam proses belajar melibatkan adanya respon kondisional, pengulangan stimulus tanpa stimulus utama, kemudian ada respon kondisi dengan satu stimulus. Disitulah individu belajar menghasilkan respon dari kondisi yang berbeda. Menurut Thorndike, seseorang dalam proses belajar untuk mencapai hubungan stimulus dan respon perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui segala usaha maupun percobaan dan berbagai kegagalan. Dari keseluruhan teori ini menjelaskan bahwa proses belajar pasti terdapat keterlibatan stimulus dan respon yang kemudian akan merubah tingkah laku dalam diri individu. Perubahan tingkah laku tersebut sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seluruh teori ini berpendapat bahwa setiap anak manusia lahir tanpa warisan kecerdasan, bakat, atau
minat dan emosi individu dalam proses pembelajaran. Peristiwa belajar hanya melatih kebiasaan mengarahkan refleks yang dikendalikan individu. Nah, itu tadi pemaparan yang telah dijelaskan oleh saya dan juga teman-teman saya terkait operan conditioning dari tokoh B.F. Skinner. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua bisa memahaminya. See you. Semoga lain kali kita bisa berjumpa kembali dan memaparkan teori yang lebih menarik lagi tentunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.